Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi segmen target dan pasar. Nama kelompok kami: 1. Aisyatu Rahmahayati, NIM 190301149. Saya sendiri Oki Aditya Wayudi, NIM 190301151. Dan Dian Monika Ramadhani, NIM 190301158. Mengidentifikasi segmen dan target pasar. Menurut Philip Kotler and Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Menurut Pratt and Farrell, segmentasi pasar adalah suatu sistem membagi market ke segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang memperlihatkan terdapatnya kesamaan tingkat laku konsumen. Dan menurut Swasta dan Handoko, segmentasi pasar adalah aktivitas membagi-bagi market yang memiliki sifat heterogen ke dalam satu satuan market yang bersifat homogen. Target pasar. Target pasar adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik seperti yang dimaksudkan perusahaan. Menurut Craven, tahun 1996, target pasar merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh perusahaan. Menurut Kagan, tahun 1996, target pasar adalah tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Tingkat segmentasi pasar. 1. Pemasaran segmen, yaitu memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawaran agar sesuai kebutuhan segmen tersebut. 2. Pemasaran ceruk, yaitu pemasaran yang ditargetkan untuk kelompok pelanggan di pasar yang lebih sempit. 3. Pemasaran lokal, yaitu perancangan merek dan promosi supaya sesuai dengan kebutuhan kelompok pelanggan lokal, kota, dan sebagainya. 4. Pemasaran individual, yaitu perancangan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara individual. Tujuan segmentasi pasar. 1. Memudahkan dalam membedakan pasar, yaitu dengan mengelompokkan konsumen akan mudah memahami kebutuhan dan minat konsumen dan hasilnya suatu pasar akan mudah dibentuk. 2. Pelayanan konsumen menjadi lebih baik, yaitu dengan melakukan market segmentation akan mudah memberikan layanan sesuai dengan segmen. 3. Strategi pemasaran lebih terarah, yaitu dengan adanya pengelompokan pasar, maka perusahaan dapat mengarahkan dana dan usahanya ke market yang potensial dan menguntungkan. 4. Mengenal kompetitor dengan segmen yang sama, yaitu dengan perusahaan mempelajari dan meniru strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen. 5. Evaluasi target dan rencana bisnis, yaitu dengan begitu perusahaan akan mengetahui apakah strategi pasar yang telah sesuai untuk membuat perencanaan bisnis selanjutnya. Menentukan target pasar, yaitu 1. Single segment concentration, yaitu dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen sehingga memperoleh keuntungan. 2. Multi-segment marketing, yaitu dengan memilih 2 atau lebih segmen pasar dan memberi manfaat antara lain volume laba, pangsa pasar yang besar, dan sebagainya. 3. Selective specialization, yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen, walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen lain. 4. Product specialization, yaitu perusahaan konsentrasi membuat produk tertentu. Dengan ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. 5. Market specialization,
yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. 6. Full market coverage, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. 7. Market coverage strategi, yaitu menggunakan sistem membership dan tidak produk dijual bebas atau hanya di toko sendiri, sehingga memudahkan konsumen dan produsen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan target pasar. Yang pertama, gagasan untuk pemasaran jadi lebih jelas. Kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari proses pemasaran atau marketing. Agar gagasan dalam hal pemasaran lebih jelas, dibutuhkan adanya sasaran konsumen. Setiap kelompok konsumen memiliki kebutuhan, keinginan, dan gambaran minat yang berbeda pula. Yang kedua, menemukan kesempatan yang tepat. Bisnis juga berhubungan dengan yang namanya kesempatan. Ada baiknya mendirikan dan menjalankan bisnis sesuai kesempatan yang ada. Kesempatan ini bisa dilihat dari respon masyarakat sebagai konsumen yang mana berhubungan dengan target penjualan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui dan mengantisipasi persaingan bisnis. Dengan menentukan kelompok target pasar secara tepat dan sesuai dengan bisnis yang akan kamu jalankan, kamu itu akan ada gambaran gitu loh. Kayak kamu ingin menjual baju, kamu lihat di sekeliling kamu berjualan apa ada yang sama dengan kamu. Itu kamu mengantisipasi apa kamu bisa menjual produkmu dengan sangat mudah atau dengan banyak. Jika tidak, kamu tidak sanggup untuk bersaing dengan pesaing lainnya, kamu lebih baik mencari produk lain yang untuk kamu jual biar perusahaan tidak rugi. Yang keempat, membidik peluang pasar lebih luas. Lebih paham tentang strategi berbisnis dengan menargetkan pasar tertentu. Artinya, kamu memiliki peluang lebih besar untuk memperluas bisnis. Kamu bisa melakukan riset ke konsumen, ke pelanggan, serta kelompok-kelompok yang lain. Itu akan membuat produk bisnis kamu akan lebih mudah dikenal oleh berbagai kelompok, berbagai konsumen, berbagai masyarakat. Yang kelima, menggunakan sumber daya lebih efisien dan efektif. Kamu mau menjalankan bisnis itu menggunakan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Itu sangat menguntungkan bagi perusahaanmu dan bagi dirimu. Karena meminimalisir terjadinya sumber daya itu dapat mengurangi biaya pengeluaran. Jadi bisa mendapat untung lebih banyak. Kriteria segmentasi efektif. Tidak semua segmentasi bermanfaat. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama, itu terukur. Itu kayak kita itu mengukur atau mengukur daya beli dan karakteristik segmen yang ada di sekitarnya. Yang kedua, substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikerjakan dengan program pemasaran yang disesuaikan. Misalnya, tidak menguntungkan bagi produsen mobil bila mereka mengembangkan mobil untuk orang-orang yang tingginya kurang dari 4 kaki. Itu kan mobilnya itu tidak terlalu banyak yang meminati. Jadi kenapa kita memproduksi mobil
atau mengembangkan mobil yang tidak banyak diminati, itu akan merugikan perusahaan kita. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Jika wanita menikah dan wanita tidak menikah mempunyai respon yang sama terhadap penjualan parfum, mereka tidak merepresentasikan segmen yang terpisah. Yang terakhir, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya. Apabila ada salah kata saat presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.